Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, izin menyampaikan paparan terkait mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dalam rangka melaksanakan tugas ujian akhir semester, di mana saya mengangkat permasalahan atas kasus korupsi proyek BTS 4G pada Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Kominfo. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Septian Al-Habib Teruna, NIM 240301020436. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan pendahuluan dengan membahas apa itu Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM merupakan rangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. SPM bertujuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi melalui kebijakan dan mekanisme pengendalian yang tepat. Sistem ini melibatkan berbagai aspek seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi guna meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi dalam proyek pemerintah. SPM berperan dalam menetapkan standar operasional, mengukur kinerja aktual terhadap suatu standar, serta mengambil tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan. Dengan penerapan SPM yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya, mengurangi ketidakefisienan, dan memastikan tercapainya tujuan strategis dengan integritas tinggi. Selanjutnya terkait komponen utama dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, di mana lingkungan yang mencerminkan budaya organisasi, nilai-nilai etika, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu dengan melakukan identifikasi, melakukan analisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, kegiatan pengendalian, yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah serta mendeteksi penyimpangan. Yang keempat, terkait informasi dan komunikasi, yaitu pengelolaan informasi yang akurat dan transparan diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, yaitu pengawasan secara berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian serta tindakan korektif untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penyebab korupsi dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, yang pertama terkait kelemahan dalam pengawasan internal. Faktor ini yaitu meliputi ketidaktegasan dalam mekanisme kontrol internal yang menyebabkan penyalahgunaan dana yang sulit terdeteksi sejak awal. Faktor kedua yaitu kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana prosedur pengadaan yang tidak terbuka memungkinkan adanya manipulasi harta dan penggelembungan anggaran. Yang ketiga, insentif yang tidak seimbang. Struktur kompensasi dan penghargaan dalam organisasi yang tidak berbasis kinerja dapat mendorong individu untuk mencari keuntungan pribadi melalui cara yang tidak sah. Yang keempat, faktornya adalah minimnya pemantauan dan evaluasi, di mana tanpa evaluasi yang berkelanjutan, pelanggaran dalam proyek seringkali tidak terungkap hingga kerugian terjadi dalam jumlah yang besar. Selanjutnya membahas terkait dampak korupsi terhadap karyawan dan organisasi dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, yaitu terhadap karyawan ada poin-poin dampak. Yang pertama adalah menurunkan motivasi kerja akibat lingkungan yang tidak sehat dan penuh ketidakadilan. Yang kedua, meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemimpin ataupun pimpinan dan sistem organisasi karena kurangnya akuntabilitas. Yang ketiga, menyebabkan ketidakpastian dalam karir karena promosi dan penghargaan lebih sering didasarkan pada praktik nepotisme daripada prestasi ataupun penghargaan. Adapun dampak bagi organisasi terhadap organisasi, yaitu yang pertama, menghambat pencapaian tujuan strategis akibat terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua, dapat merusak reputasi institusi yang dapat menyebabkan
berkurangnya kepercayaan publik dan investor terhadap organisasi. Yang ketiga, menimbulkan beban hukum dan keuangan yang besar akibat tuntutan hukum serta sanksi administratif yang diberikan kepada organisasi yang terlibat dalam korupsi. Adapun kita akan membahas studi kasus atas korupsi proyek BTS 4G Kementerian Kominfo dalam pembahasan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kasus korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Kominfo menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi guna meningkatkan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang disebut wilayah 3T. Namun, proyek yang seharusnya berdampak positif bagi masyarakat justru menjadi ajang praktik korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliun. Adapun modus operandi dalam kasus ini melibatkan penggelembungan anggaran proyek, memanipulasi tender, dan kolusi antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta. Salah satu aktor utama dalam kasus ini adalah Menteri Kominfo saat itu sebagai pemimpin organisasi yaitu Johnny G. Plate yang diduga menerima suap dan keuntungan pribadi dari proyek ini. Selain itu, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa seperti penunjukan vendor secara tidak transparan juga menjadi bagian dari skandal ini, bagian dari kasus ini. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menemukan bahwa banyak kontrak dalam proyek ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Sebagian besar infrastruktur yang dijanjikan tidak terrealisasi sesuai target, sementara dana yang telah dicairkan telah mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak. Kelemahan dalam sistem pengelolaan internal memungkinkan terjadinya manipulasi dokumen, pemalsuan laporan, dan penyalahgunaan anggaran tanpa deteksi yang cepat. Selanjutnya, kita mencoba untuk melakukan analisis kasus berdasarkan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, terkait pengendalian hasil, di mana pengendalian hasil ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini, pengendalian hasil tidak berjalan dengan efektif dikarenakan yaitu yang pertama, target pembangunan BTS yang telah ditetapkan tidak tercapai sesuai jadwal. Yang kedua, banyak infrastruktur yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Yang ketiga, tidak ada evaluasi kinerja yang ketat sebelum dana dicairkan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan tanpa adanya koreksi dini ataupun deteksi awal. Yang kedua, pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan dalam organisasi telah diikuti dengan benar. Namun dalam kasus ini pengendalian tindakan gagal karena tidak ada mekanisme pengawasan ketat terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, sistem tender yang seharusnya dilakukan secara transparan justru dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu. Yang ketiga, kurangnya monitoring dari lembaga pengawas terhadap proses implementasi proyek. Yang ketiga, terkait pengendalian personal, yang dimana pengendalian personal tersebut berfokus pada suatu individu dalam suatu organisasi, termasuk poin integritas dan profesionalisme mereka. Kegagalan dalam pengendalian personal dalam kasus ini terlihat dari yang pertama, pejabat tinggi ataupun pimpinan yang seharusnya bertindak sebagai role model justru terlibat dalam praktik korupsi. Yang kedua, kurangnya sistem penghargaan dan sanksi yang efektif untuk menekan tindakan penyimpangan. Yang ketiga, tidak adanya sistem rotasi jabatan ataupun audit internal yang ketat untuk memantau kerja individu yang terlibat dalam proyek. Yang keempat, terkait pengendalian kebijakan. Pengendalian kebijakan ini mencakup regulasi dan atau kebijakan yang mengatur jalannya suatu proyek. Dalam kasus ini, kelemahan dalam pengendalian kebijakan terlihat dari tidak adanya standar ketat dalam pengawasan pencalonan proyek, regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk mencegah manipulasi anggaran dan konflik kepentingan, dan terakhir kurangnya mekanisme hukuman tegas terhadap pelanggaran kebijakan yang terjadi selama proyek berlangsung. Adapun yang kelima, tentang pengendalian budaya, yang dimana pengendalian budaya ini diharapkan berperan dalam membentuk suatu nilai dan juga etika dalam organisasi. Dalam kasus ini, pengendalian budaya gagal karena
yaitu budaya organisasi di instansi terkait tidak menanamkan transparansi dan juga akuntabilitas sebagai nilai utama. Adanya kebiasaan praktik suap dan kolusi dalam proyek pemerintah yang terus berulang, dan rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Adapun kontribusi kelemahan organisasi, personal sistem insentif dan pengelolaan keuangan pada kasus ini yaitu yang pertama atas poin kelemahan dalam organisasi, struktur organisasi yang kurang transparan menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Tidak adanya pengawasan yang kuat dari pihak internal maupun eksternal terhadap proyek besar seperti BTS 4G ini. Lalu sistem pengadaan yang tidak efektif dan mudah dimanipulasi oleh pejabat dan pihak terkait merupakan kelemahan yang terekspos dalam organisasi, apalagi konteks sistem pengelolaan manajemen tersebut. Selanjutnya ada kelemahan dalam personal pada organisasi, yaitu individu yang seharusnya bertindak sebagai pengelola proyek justru terlibat dalam praktik korupsi. Kurangnya kepemimpinan yang berorientasi pada etika dan akuntabilitas, dan minimnya sistem pelaporan atau whistleblowing yang dapat membantu mendeteksi penyimpangan lebih awal. Selanjutnya, atas poin kelemahan dalam sistem insentif, yaitu sistem insentif yang tidak jelas membuat pejabat mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Lalu, tidak adanya insentif berbasis kinerja yang dapat mendorong pejabat untuk bekerja secara profesional dan transparan. Dan ketidakjelasan sistem sanksi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran sehingga memunculkan keberanian untuk melakukan korupsi. Dan terakhir, terkait poin kelemahan dalam pengendalian keuangan, yaitu kurangnya mekanisme audit yang dapat mendeteksi adanya transaksi mencurigakan dalam pencairan dana proyek ke pihak-pihak yang tidak sah. Dan tidak adanya sistem verifikasi yang ketat dalam setiap tahapan pengeluaran anggaran proyek BTS 4G, serta lemahnya koordinasi antara kementerian, auditor internal, dan lembaga pengawas eksternal dalam mengontrol pengelolaan keuangan. Adapun sebagai penutup, saya mencoba untuk menyimpulkan di mana kesimpulannya adalah kasus korupsi proyek BTS 4G Kementerian ataupun Kominfo ini mengungkap adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengendalian manajemen, termasuk kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta budaya organisasi yang tidak mendukung integritas. Kegagalan dalam pengendalian hasil, tindakan, personal, kebijakan, dan budaya juga telah memberikan celah bagi terjadinya korupsi yang merugikan negara. Adapun korupsi ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T, yang seharusnya mendapatkan manfaat telekomunikasi dari proyek tersebut. Selain itu, kasus ini mencoreng citra pemerintah dalam pengelolaan proyek strategis dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Adapun solusi dan rekomendasi yang dapat saya tawarkan, yang pertama adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu pemerintah perlu menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih terbuka dan juga berbasis digital, sehingga proses tender dan pelaksanaan proyek dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawas yang ditunjuk. Yang kedua, penguatan sistem pengawasan dan audit. Auditor independen harus lebih sering dilibatkan dalam memantau proyek pemerintah. Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat dipertimbangkan untuk memastikan transaksi keuangan proyek tidak dimanipulasi atau tidak dapat dimanipulasi. Yang ketiga, penerapan sanksi yang lebih tegas. Hukuman bagi pelaku korupsi harus diperberat untuk memberi efek jerah pada pelaku korupsi. Selain itu, pemberian insentif juga kepada pegawai yang berintegritas tinggi dan juga berprestasi dapat menjadi motivasi untuk menekan praktik korupsi tersebut. Yang keempat, reformasi birokrasi, yaitu proses pengadaan proyek itu harus diperbaiki dengan menyederhanakan regulasi, tetapi tetap memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran dan budaya anti korupsi. Pendidikan dan pelatihan anti korupsi
harus diberikan secara berkala kepada pegawai pemerintahan agar terciptanya kesadaran dan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan etika kerja sehingga dapat mencegah praktik-praktik korupsi tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian bahan paparan yang dapat saya sampaikan terkait tugas ujian akhir semester sistem pengenalan manajemen. Apabila saya ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.